Pada video ini, kami akan membahas tentang daya dukung lingkungan pada kegiatan pembangunan gedung, khususnya pada kerjaan struktur kolom beton bertulang. Video dan foto yang ditampilkan merupakan dokumentasi langsung dari proses pengisian, pemasangan bekisting, serta persiapan pengecoran kolom di lapangan. Daya dukung lingkungan menjadi aspek penting dalam pembangunan, karena menentukan sejauh mana lingkungan mampu menanggung aktivitas konstruksi tanpa mengalami kerusakan atau penurunan kualitas. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana aktivitas konstruksi memengaruhi lingkungan fisik, tanah, air, dan sosial. Daya dukung fisik lingkungan berkaitan dengan kemampuan permukaan dan area kerja dalam menopang aktivitas konstruksi. Berdasarkan dokumentasi video, terlihat bahwa area kerja berupa plat beton mampu menahan beban pekerja, material, serta peralatan tanpa menunjukkan kerusakan yang signifikan. Namun, penumpukan material seperti kayu bekisting dan besi tulangan yang tidak tertata rapi berpotensi menambah beban lokal. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan kualitas area kerja dan mengganggu kelancaran aktivitas konstruksi. Oleh karena itu, penataan material dan kebersihan lokasi proyek sangat diperlukan untuk menjaga daya dukung fisik lingkungan tetap optimal. Daya dukung tanah merupakan kemampuan tanah dalam menerima beban struktur bangunan. Pada video terlihat kolom beton bertulang dengan jumlah dan susunan tulangan yang cukup, yang menunjukkan bahwa perencanaan struktur telah mempertimbangkan kapasitas tanah. Kolom berfungsi sebagai elemen utama penyalur beban bangunan menuju pondasi dan tanah. Selama pelaksanaan konstruksi sesuai dengan perencanaan teknis dan standar yang berlaku, maka daya dukung tanah masih mampu menahan beban bangunan dengan aman. Dengan demikian, aktivitas pembangunan ini masih berada dalam batas daya dukung tanah yang diperbolehkan. Aktivitas pengecoran beton berpotensi menimbulkan limbah cair berupa sisa adukan beton dan air bercampur semen. Pada dokumentasi terlihat adanya beton segar dan genangan di sekitar kolom, yang apabila tidak dikendalikan dapat mencemari saluran air dan lingkungan sekitar. Oleh sebab pengendalian limbah cair dan pembersihan area kerja setelah pengecoran sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan air. Selama pengelolaan limbah dilakukan dengan baik, daya dukung lingkungan air masih dapat dipertahankan. Daya dukung ekologis berkaitan dengan kemampuan lingkungan alami dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem. Pada lokasi proyek terlihat minim vegetasi karena berada di kawasan terbangun, sehingga fungsi ekologis alami telah mengalami penurunan. Penggunaan kayu bekisting, besi beton, serta material konstruksi lainnya juga menghasilkan limbah sementara. Namun, karena dampaknya bersifat lokal dan sementara, kondisi ekologis masih dapat dipulihkan melalui pengelolaan limbah dan pembersihan setelah proyek selesai. Dari sisi sosial,
Proyek pembangunan ini memberikan dampak positif berupa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi. Pada video terlihat keterlibatan pekerja lapangan dalam berbagai tahapan pekerjaan struktur. Namun demikian, risiko kecelakaan kerja tetap ada, terutama pada pekerjaan di ketinggian dan penggunaan material berat. Oleh karena itu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sangat diperlukan agar lingkungan sosial tetap aman dan kondusif. Berdasarkan analisis dari video dan foto yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa daya dukung lingkungan pada proyek pekerjaan kolom beton bertulang ini masih berada dalam batas yang dapat diterima. Dampak lingkungan yang muncul bersifat sementara dan dapat dikendalikan melalui pengelolaan yang baik.